Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Febrianto, Prodi S1 Informatika Universitas Muhammadiyah Semarang, Unimus, dengan NIM C2J020008 dalam mata kuliah Sistem Operasi semester 2. Kali ini saya akan menerangkan tentang sistem operasi dasar. Definisi sistem operasi. Sebuah sistem komputer terdiri dari 4 komponen utama, yaitu sistem operasi atau operating system, program aplikasi, program application, perangkat keras atau hardware, pengguna user, atau bisa kita sebut brainware atau pengendalinya. Sistem operasi dan program aplikasi itu termasuk ke dalam perangkat lunak atau software. Yang umum kita ketahui itu ada 3, yaitu software, hardware, dan brainware. Dalam pembahasan lebih rinci kali ini, kita golongkan software menjadi 2 bagian, yaitu ada sistem operasi dan juga program aplikasi. Baik, peran penting sistem operasi dalam suatu ekosistem komputer yaitu sebagai penjembatan antara program, aplikasi, dan juga perangkat keras. Nah, untuk menghubungkan sebuah program dengan perangkat keras dibutuhkan yang namanya sistem operasi. Namun dengan ketiga komponen itu tidak akan dapat berjalan tanpa adanya user atau pengguna. Sistem operasi sendiri mempunyai 3 sasaran utama, yaitu efisien. Efisien di sini yaitu penggunaan sumber daya dalam sistem komputer harus digunakan secara praktis, tidak ribet atau tidak mempersulit user. Kedua adalah kenyamanan, yaitu membuat pengguna merasa nyaman. Ini menyambung dengan poin sebelumnya yaitu praktis. Jadi jika sudah praktis, kemudian user itu dibuat comfort atau nyaman, mungkin dengan tampilannya atau dengan fitur-fiturnya. Kemudian yang terakhir, mampu berevolusi, yaitu dengan membangun sistem operasi dimungkinkan untuk lebih mudah dalam pengembangan, pengujian, serta penggunaan sistem-sistem yang baru. Tentu saja dengan perkembangan zaman yang semakin maju, maka sistem operasi dituntut untuk terus update, untuk terus memberikan atau memunculkan fitur-fitur baru agar user atau pengguna tidak bosan. Dan yang terutama adalah bukan hanya upgrade tentang fitur atau tampilan saja, melainkan proteksi atau keamanan. Suatu sistem operasi itu harus rajin untuk mengupdate, untuk memperbarui sistem keamanannya agar tidak diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sistem operasi yang umumnya digunakan pada masyarakat global, dan tentu saja karena fitur-fitur dan tampilannya yang begitu menarik, yaitu kita ketahui adalah sistem operasi Microsoft.
Namun Microsoft ini berbayar, dan tidak sedikit dari kita yang berusaha untuk istilahnya mengcrack atau membajak. Nah, untuk mensiasati hal ini tentu ada cara lain, yaitu kita bisa menggunakan Linux yang sifatnya open source atau bebas digunakan. Di sini saya menggunakan dua OS, yaitu Windows 10 dan Endless OS. Endless OS juga merupakan bagian dari Linux. Dan tampilannya pun user friendly atau nyaman untuk para user, karena menurut pendapat saya untuk interface atau tampilan dari Endless ini tidak jauh dari tablet atau smartphone. Berikut adalah halaman awalnya. Dalam sistem operasi Endless OS ini sudah dibekali oleh LibreOffice. Fungsinya hampir sama seperti Microsoft Office, namun ini lebih simpel, satu paket dan sudah terinstall atau terinput. Di samping OS-nya yang tidak berbayar, yaitu kelebihan Linux Endless ini adalah lebih ringan daripada Windows. Namun di balik kelebihan tentu pasti ada kekurangan, yaitu di sini pada saat kita menginstal program, maka kita harus menggunakan perintah dari terminal, atau jika di Windows kita sebut dengan CMD atau command prompt. Namun hal itu bisa kita siasati dengan mengklik more apps. Nah, di sini persis seperti Play Store pada Android. Nah, pada more apps di OS Endless ini, tentu dalam kita memasang suatu program aplikasi itu sangat mudah, seperti kita menginstal game atau aplikasi di smartphone kita. Mungkin itu saja, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.